Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Wijaya. NIM saya 20102031. Saya di sini akan memenuhi tugas dari kepemimpinan dan manajemen. Di sini saya akan membahas tentang visi dalam kehidupan. Yang pertama, pengertian visi. Visi adalah tujuan masa depan, cita-cita, hal yang ingin dilakukan. Visi juga adalah pikiran-pikiran yang ada di dalam benak para pendiri. Pikiran-pikiran tersebut adalah gambaran tentang masa depan yang ingin dicapai. Apakah visi itu penting dalam kehidupan kita? Ya, penting, karena visi adalah tujuan hidup kita di masa depan. Tapi kita juga harus melihat passion atau bakat di dalam diri kita, supaya dapat menggapai visi kita dan melihat lingkungan atau kondisi kita. Fokuslah pada satu visi agar tercapai, tetapi jika gagal, harus mempunyai visi yang lain. Karena jika visi satu gagal, visi A gagal, kita masih punya cadangan, dan jangan pernah takut gagal karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Cara meneguhkan dan mencapai visi. Setiap individu pasti memiliki visi. Setelah kita menetapkan visi atau tujuan, serta mengukuhkan tekad untuk mencapainya, yaitu dengan cara: pertama, menetapkan strategi. Yang kedua, program. Yang ketiga, langkah-langkah untuk mencapai hal tersebut. Yang keempat, jangan pernah takut gagal. Yang kelima, yang terpenting adalah jangan lupa berdoa, tawakal, dan berusaha. Pengertian misi. Misi adalah penjabaran dari sebuah visi atau langkah-langkah yang harus dilalui sebuah perusahaan, instansi, atau organisasi untuk mencapai visi utama. Perbedaan visi dan misi. Visi adalah cita-cita jangka panjang, berorientasi ke depan. Visi biasanya bersifat permanen. Ketika suatu organisasi, lembaga, atau instansi membuat visi biasanya terdiri dari satu deret kalimat atau poin yang jelas, padat, dan mewakili segalanya. Misi sendiri berupa cita-cita jangka pendek dan berorientasi masa kini. Misi biasanya diubah ketika misi-misi tersebut dianggap gagal mewujudkan suatu visi. Misi biasanya terdiri dari beberapa kalimat penjabaran atau berbagai macam poin. Hubungan antara visi dan misi. Visi adalah sebagai pandangan terhadap keadaan yang ingin dicapai di masa depan. Misi adalah segala upaya yang dilakukan untuk mewujudkan misi. Untuk mewujudkan visi, keduanya saling terkait satu sama lain. Visi yang baik tetapi tidak disertai dengan misi adalah mimpi atau lamunan. Bagaimana jika visi dan misi yang dijanjikan tidak tercapai? Mewujudkan suatu hal baru yang lebih bermanfaat sehingga orang yang sudah kita janjikan tidak merasa kecewa. Bagaimana jika hanya ada visi dan misi? Bagaimana jika hanya ada visi dan misinya tidak ada? Akan menjadi berantakan dan susah untuk mencapai suatu tujuan. Karena bagaimanapun kita ingin mencapai suatu tujuan dan cita-cita kita adalah dengan adanya langkah-langkah yang harus kita ambil, seperti usaha, berdoa, dan berikhtiar. Jika hanya mempunyai tujuan tapi tidak dengan berdoa, usaha, dan ikhtiar, bagaimana kita akan mencapai visi tersebut? Contoh visi dan misi di dalam organisasi. Visinya itu misalnya mewujudkan generasi muda yang tangguh, mandiri, terampil, berakhlak, dan mulia. Misinya itu adalah yang pertama, mengadakan kegiatan-kegiatan kepemudaan di masyarakat. Yang kedua, mengadakan pelatihan bisnis, pertanian, perniagaan, dan beberapa bisnis yang kreatif. Yang ketiga, membantu dalam pengabdian dan menjaga lingkungan. Yang keempat, meningkatkan prestasi baik di bidang non-akademik dan akademik. Non-akademik itu seperti kayak olahraga, masak, atau yang lainnya. Yang kelima, ada mempererat tali persaudaraan dengan pertemuan-pertemuan rutin, misalnya dengan rapat dan lain-lain. Di sini ada quotes untuk kita semua. Hanya Tuhan yang tak pernah gagal. Wajarlah jika kamu pernah gagal. Oleh karena itu, jangan pernah biarkan rasa kecewa menghentikan pikiran kamu untuk menemukan penyebab kegagalan. Jangan menyerah jika cita-cita atau visimu belum terwujud. Dengan semangat, usaha, dan diiringi dengan doa. Karena walaupun usahanya udah keras tapi nggak ada doanya itu sama aja. Itu walaupun doa juga tapi nggak ada usaha itu juga nol. Semua yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin.
Kesimpulannya, visi adalah tujuan utama, dan misi adalah pendukung visi. Visi dan misi adalah dua hal yang wajib dibicarakan dalam pembentukan atau pembangunan sebuah perusahaan, instansi, organisasi, atau universitas. Dengan adanya tiga hal ini, tujuan pembangunan bisa tercapai dengan mudah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua.